Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi dallal khalqa ala ma'rifatih bima aujabahu alaihim minan nadhari fi makhluqatih wa bima akhbara bihi fima awhahu ila rusulihi min sifatih wa nu'uti kamalati wa hajabahum an ma'rifati kunhihi wa an tafakkuri fi dhati subhanahu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majjid wa adzim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-muktabisina min nishkatih al-mustadiina bi anwari hidayati alladhina asyraqat sumusul ma'rifah ala masalikihim fasaru fiha muhtadin aminin wa ja'u man ba'dahum bihim muqtadin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim lahum ma yasha'una inda rabbihim. Al-hadirun al-muhtaramun, Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas menyampaikan lahum ma yasha'una inda rabbihim, apa yang mereka inginkan ada di sisi Allah, artinya Allah akan mengabulkan. Dalika jazaul muhsinin, itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Az-Zumar ayat 34. Dalam tafsir Tabari disebutkan lahum ma yasha'una inda rabbihim, yaqulu ta'ala dzikruh lahum inda rabbihim yaumil qiyamah ma tasadihi anfusuhum wa taludduhu a'yunuhum. Kelak mereka para kekasih Allah akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dan yang mereka bisa nikmati dengan penglihatan mereka. Dzalika jazaul muhsinin, itulah balasan orang-orang yang baik. Yaqulu ta'ala dzikruh, Allah yang maha tinggi menyampaikan hadzal ladzi lahum inda rabbihim jazaan min ahsana fid dunya fa ata Allahu fiha wa atamara li amri wa antaha amma nahahu fiha anhu. Itulah balasan mereka, man ahsana fid dunya, orang yang berbuat baik di dunia, taat kepada Allah di dunia, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di dunia, di akhirat, sesuai dengan kehendak mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan lahum ma yasha'un inda rabbihim, yakni fil jannah mahma talabu wajadu. Mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjadi kekasih Allah, mereka akan mendapatkan apa yang mereka minta. Kapan mereka minta? Pada saat mereka minta, pada saat itu juga Allah kabulkan apa yang mereka minta. Dzalika jazaul muhsinin, itulah balasan orang-orang yang berbuat baik. Berikutnya dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan lahum ma yasha'una inda rabbihim ay minan naimi fil jannah, mereka akan mendapatkan yang mereka inginkan di sisi Tuhan mereka dari kenikmatan, dari semua kenikmatan di surga. Kama yuqalu laka ikramun indi, seakan-akan Allah menyampaikan itulah penghormatan dariku bagi hambaku yang beriman dan bertakwa. Ai yanaluka minni dzalik,
dzalika jazaa'ul muhsinin, akan kamu dapatkan semua yang kamu inginkan, itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Ats-tsana' fid dunya, mendapatkan pujian di dunia dari Allah, dari Rasulullah, dari para nabi dan para rasul, dari orang-orang yang beriman dan bertakwa, mereka akan mendapatkan pujian. Wathawab fil akhirah, dan mereka akan mendapatkan pahala di akhirat. Siapakah mereka yang dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan segalanya? Mereka yang dimaksud yaitu walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bih, dan orang-orang yang membawa kebenaran, yaitu baginda Nabi Muhammad, serta orang-orang yang membenarkan dari kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad, yaitu para sahabat. Ulaika humul muttaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Sebagian ulama menyampaikan ayat ini, Az-Zumar ayat 33, gelar langsung as-siddiq dari Allah untuk Sayyidina Abu Bakar, karena orang pertama yang membenarkan tentang Isra wal Mi'raj yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar. Selanjutnya, lahum ma yasha'una inda rabbihim, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di akhirat, tentunya juga pada dasarnya di dunia, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Tentunya bukan hanya baginda Nabi Muhammad, bukan hanya para sahabat baginda Nabi Muhammad, tapi siapapun yang beriman dan bertakwa, mereka akan mendapatkan sebuahnya itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 142, wa adna Musa lailatan wa atammaha bi asrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah wa qala Musa li akhihi Haruna ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin. Nabi Musa berkata, ya, Nabi Musa tatkala dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan Taurat, dijanjikan dalam 30 malam. Yang mengatakan itu bulan Dzulqa'dah, 1 bulan, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam, yaitu 10 Dzulhijjah. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya untuk 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Nabi Harun pada saat akan meninggalkan kaumnya, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah dirimu juga tentunya kaumnya, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang berbuat kesalahan. Selanjutnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat berikutnya, ayat yang ke-147, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lam tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwal muslimin. Artinya, dan ketika Nabi Musa alaihissalam datang untuk munajat pada waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah beribadah secara khusus, mempersiapkan diri secara khusus selama 30 hari, lalu ditambah 10 hari menjadi 40 hari yang sudah ditentukan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman secara langsung kepada Nabi Musa. Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, arini anzur ilaik, izinkan aku untuk dapat melihat engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala lan tarani, kamu tidak akan sanggup melihatku, walakin indur ilal jabali, tapi lihatlah, coba kamu lihat ke gunung, fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, lihatlah kepada gunung, dan jika gunung tersebut tetap sebagaimana sedia kala di tempatnya, engkau akan dapat melihatku. Namun falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa khara Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka
tubtu ilaika wa ana awwal muslimin. Namun apa yang terjadi setelah Musa melihat kepada gunung, ternyata dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala gunung itu hancur luluh dan Nabi Musa pun pingsan. Setelah Nabi Musa sadar, maka Nabi Musa mengatakan, maha suci Engkau ya Allah, aku bertobat kepada Engkau ya Allah, dan aku adalah orang yang pertama beriman kepadamu. Surat Al-A'raf ayat 147. Artinya apa? Di situ Allah menyampaikan dalam surat sebelumnya, yaitu surat Az-Zumar ayat 34, lahum ma yasha'un inda rabbihim. Para kekasih Allah, para nabi dan para rasul, para wali, mereka yang beriman dan bertakwa, apa yang mereka inginkan Allah kabulkan. Kalau ahli tafsir mengatakan di akhirat, tentu bukan hanya di akhirat, di dunia pun orang-orang yang beriman dan bertakwa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan mereka. Coba kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Pada saat Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Nabi Musa tidak diizinkan secara langsung melihat baginda Nabi Muhammad, tapi Nabi Musa melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk melihat orang yang melihat Allah secara langsung. Yang dimaksud adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang ada dalam surat Az-Zumar ayat 34 adalah benar. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Lahum ma yasha'un inda rabbihim. Mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa akan mereka dapatkan apa yang mereka inginkan. Buktinya Nabi Musa pun mendapatkan apa yang diinginkan tatkala ingin melihat Allah, dan Nabi Musa tidak mampu untuk melihat Allah, cahayanya saja, kebesaran saja ditampakkan, keagungan Allah ditampakkan, sudah pingsan. Namun Allah Subhanahu wa taala di samping mengabulkan secara langsung, juga mengabulkan dengan cara yang lain, yaitu baginda Nabi Muhammad tatkala menerima salat 50 waktu kembali bertemu dengan Nabi Musa. Berarti manusia pertama yang berjumpa dengan Nabi Muhammad tatkala berjumpa dengan Allah, setelah berjumpa dengan Allah adalah Nabi Musa. Nabi Musa dikabulkan oleh Allah untuk melihat Allah secara tidak langsung, tapi melihat manusia yang melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari 50 waktu dipotong sampai 10 kali, 5 sampai 50 sampai 5 dari 50, maka berarti Nabi Musa dikabulkan oleh Allah bukan hanya satu kali dalam melihat hamba Allah yang paling dicintai Allah, untuk melihat Allah tidak secara langsung tadi melalui hamba Allah tadi baginda Nabi Muhammad. Nabi Musa bukan hanya satu kali tapi 10 kali. Ini kebenaran dari surat Az-Zumar ayat 34, lahum ma yasha'una inda rabbihim. Kenapa saya bawakan ayat-ayat ini? Supaya kita tahu kalau Nabi Musa saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tentang baginda Nabi Muhammad? Kalau Siti Maryam saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan, dimanjakan oleh Allah Siti Maryam, tatkala Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam lalu mendapatkan segala makanan yang bukan pada musimnya, bahkan makanan-makanan yang tidak ada di hadapan Nabi Siti Maryam. Tatkala ditanya, anna laki hada, dari mana semua makanan ini? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mengabulkan untuk Nabi Musa, Allah mengabulkan untuk Siti Maryam, Allah mengabulkan untuk para nabi dan para rasul. Apakah tidak mungkin Allah akan mengabulkan untuk baginda Nabi Muhammad? Ini poin yang ingin saya sampaikan dari kitab Mujazul Kalam yang kita baca dari Syarah Aqidatul Awam. Karena ayyuhal hadirun al-muhtaramun, ada kadangkala orang yang hatinya kurang bersih, yaitu kadangkala menisbatkan pendapat, menyandarkan sebuah pendapat kepada ulama besar, seperti menyandarkan pendapat yang tidak benar kepada Imam Abu Hanifah,
yaitu Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi, salah satu tokoh madhab. Padahal pada dasarnya pendapat itu adalah pendapatnya bukan Imam Abu Hanifah pendiri madhab, tapi Abu Hanifah Muhammad bin Yusuf Al-Bukhari. Ini kadangkala orang salah menafsirkan. Apa pendapat yang disandarkan kepada Imam Abu Hanifah sebagai pendiri madhab? Bukan, padahal itu pendapat adalah pendapat Abu Hanifah Muhammad bin Yusuf Al-Bukhari. Apa pendapat tersebut? Pendapat tersebut ialah wa walida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata alal kufri wa Abu Talib ammuh mata kafiran. Kedua orang tua Rasulullah mati dalam keadaan kafir, demikian juga paman Rasulullah Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Ini disandarkan ke Imam Abu Hanifah pendiri madhab, padahal ini pendapatnya Abu Hanifah Muhammad bin Yusuf Al-Bukhari. Abu Hanifah Al-Bukhari, bukan Abu Hanifah Al-Kufi, yang mengatakan kedua orang tua Rasulullah mati dalam keadaan kafir, Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Kalau dikoreksi, wa hadza la yastaqimu li'annahu law arada dzikra al-jami'a bi lafdhin wahid. Kalau memang yang dimaksud adalah kedua orang tua Rasulullah, maka lafadznya juga menyebutkan Abu Talib, maka lafadznya tidak akan dipisah. Lafadz yang benar secara bahasa Arab, walida Rasulillah wa ammuhu Abu Talib matu alal kufri, kalau lafadznya yang benar. Jadi dari segi bahasa saja ini adalah salah. Walida Rasulillah wa ammuhu Abu Talib matu alal kufri, ini pendapat susunan kata secara bahasa Arab. Apalagi ya maaf, jangankan kedua orang tua Rasulullah, Abu Talib saja sebagian ulama dari Ahlussunnah mengatakan beliau dalam keadaan beriman. Kenapa dikatakan beriman? Bolak-balik kita sudah membahasnya, karena banyak surat menyurat dari Abu Talib kepada para raja pada saat itu untuk mengajak mengikuti agama baginda Nabi Muhammad. Banyak itu raja Habasyah dan raja-raja yang lainnya. Dan yang cukup menakjubkan, tatkala baginda Nabi Muhammad dipanggil oleh Abu Talib, orang-orang kafir sudah berkumpul menjadi satu dengan dua tawaran. Abu Talib akan diberikan seorang anak muda yang begitu tampan, diberikan kepada Abu Talib untuk dipiara, lalu diminta baginda Nabi Muhammad diserahkan kepada orang-orang kafir mau dibunuh. Maka Abu Talib mengatakan, kalian tidak punya akal apa tidak? Jantung hatiku, keponakan kesayanganku, anak angkatku Muhammad ibn Abdullah yang sangat aku sayang, kalian minta untuk diserahkan kepada kalian, akan kalian bunuh, lalu kalian akan menyerahkan putra kalian untuk aku pelihara. Akal sehat yang mana bisa menerima seperti itu? Lalu ditawarkan, kalau demikian bagaimana kalau Muhammad jadi raja para raja? Kalau meminta harta akan diberi harta yang melimpah, kalau minta yang lainnya juga akan dikabulkan apa permintaan Muhammad. Bahkan kalau minta perempuan yang paling cantik pun, berapa perempuan pun akan diberikan, asalkan baginda Nabi Muhammad meninggalkan dakwahnya. Perkataan ini oleh Abu Talib disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa gerangan yang terjadi? Jawaban baginda Nabi Muhammad begitu tegas, law wada'u samsu ala yamini wal qamaru ala yasari lan adha hadzal amra. Wahai pamanku, jangankan apa yang mereka tawarkan seperti itu, lebih dari itu aku tidak akan meninggalkan dakwahku. Bahkan andai kata mereka mampu menyerahkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, lan adha hadzal amr, aku tidak akan meninggalkan dakwah dan risalah amanah dari Allah ini, kecuali aku mati atau dakwahku sukses. Maka apa jawaban Abu Talib? Isda' bima tu'mar fama alaika biwadhatatan. Wallahi, dan dikatakan walan yasilu bijam'ihim hatta uwasada turaba. Wahai anakku, karena Sayyidina Rasulullah dipelihara, diasuh oleh Sayyidina Abu Talib diantaranya. Wahai anakku, wahai Muhammad, kata Abu Talib, lanjutkan dakwahmu, jangan khawatir, aku ada di belakangmu, aku yang akan membackupmu. Dan kamu jangan khawatir, sehebat apapun dan sekuat apapun bala tentara mereka,
mereka tidak akan bisa menyentuh rambutmu apalagi menyentuh kulitmu, kecuali aku sudah mati dikubur di bawah tanah. Ini menunjukkan keimanan daripada Abu Thalib, sehingga ayat yang menyampaikan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, kamu tidak akan mampu memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Tatkala Nabi Muhammad menginginkan Abu Thalib sebelum kewafatannya membaca syahadat, Abu Thalib tidak mau. Maksudnya ayat ini kabar gembira untuk Nabi Muhammad. Kamu tidak akan mampu untuk memberi hidayah kepada Abu Thalib, orang yang kamu cintai, tapi Allah akan memberi petunjuk atau hidayah kepada orang yang dikehendaki. Tidak mungkin baginda Nabi Muhammad cinta kepada orang yang tidak dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan, la tajidu qauman yawaduna la tajidu qauman yawaduna haddallahu rasuluh. Jadi kamu tidak akan mendapatkan orang yang beriman dan bertakwa yawaduna man haddallahu wa rasulah, mencintai yang memuji Allah dan Rasulnya. Berarti ayat ini apa? Wahai Muhammad, kabar gembira kepada kamu, Abu Thalib itu dalam keadaan beriman dan syahadatnya dengan cara lain. Dan sejarah membuktikan Abu Thalib tidak bersyahadat kena mengkhawatirkan keselamatan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam hadis Bukhari kalau tidak salah, sebuah riwayat hadis sahih menyebutkan Abu Thalib kana fi dhuhrihi minan nar, neraka yang dialami oleh Abu Thalib hanya sebatas mata kaki, dosa kecil karena tidak mau bersyahadat, tapi itu pun tidak bersyahadat ijtihad Abu Thalib demi keselamatan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, saya ulang kembali, kalau Nabi Musa dikabulkan, Siti Maryam dikabulkan keinginannya oleh Allah, para nabi dan para rasul dikabulkan keinginannya oleh Allah, bagaimana mungkin baginda Nabi Muhammad tidak akan dikabulkan keinginannya? Yaitu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keinginan baginda Nabi Muhammad? Yaitu ingin membangkitkan ibunya dan ayahnya, lalu setelah bangkit dihidupkan kembali oleh Allah, bersyahadat kepada Nabi Muhammad. Ada riwayat menyebutkan, riwayat yang pertama Allah tidak mengabulkan. Kenapa Allah tidak mengabulkan? Karena pada dasarnya kedua orang tua Rasulullah itu adalah beriman mengikuti agama Nabi Ibrahim, dan yang kedua, kedua orang tua Rasulullah adalah termasuk ahlul fatrah, sehingga dijamin atas keselamatannya. Dan ada riwayat yang lain yang menyebutkan berikutnya yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu ayyuhya lahu abawai fa ahyahuma fa amanna bihi thumma amatahuma. Hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memohon kepada Allah untuk menghidupkan kedua orang tuanya, dan lalu Allah mengabulkan keinginan Rasulullah, kedua orang tuanya beriman, dan setelah beriman lalu dimatikan kembali, diwafatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian disampaikan Al-Imam Suyuti mengarang kitab Al-Mas'alah Asratul Mu'allafat, kitabnya 2 kali lipat ini tebalnya, tentang kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ Imam Suyuti membahas secara panjang lebar, kulluha tusabbu fi wujubil adab ma'a Rasulillah. Dikerahkan oleh Sayyidina Imam Suyuti keilmuannya untuk mengajarkan dan mendidik kita agar beradab kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun yang berani mengatakan kedua orang tua Rasulullah kafir, berarti tidak punya adab berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang sudah banyak kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan Imam Suyuti mengatakan, annaman adahu faqad adallah, barang siapa menyakiti Rasulullah dengan mengkafirkan kedua orang tuanya, berarti telah menyakiti Allah. Dan sudah jelas Allah menghidupkan kedua orang tua Rasulullah dan keduanya beriman. Wa ala dzalika jama'atun minal hufat, kata Imam Suyuti. Itulah pendapat para penghafal hadis, jamaah, sekumpulan, jumlah banyak para pendapat ahli hadis seperti itu, karena hadisnya sangat banyak. Jadi hufat itu ulama hadis yang hafal 100.000 hadis lebih dengan matan dan sanadnya.
Dan di sini yang cukup menakjubkan, Al-Qadhi Ibn Al-Arabi Al-Maliki Al-Faqih Al-Muhaddis, tatkala ditanya, ada orang mengatakan inna aba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam finnar. Betulkah wahai Al-Qadhi Ibn Al-Arabi Al-Maliki Al-Faqih Al-Muhaddis bahwasanya kedua orang tua Rasulullah di neraka? Bagaimana pendapatmu kalau ada orang mengatakan seperti itu? Maka Al-Arabi Ibn Al-Arabi mengatakan innahu mal'un, dia adalah dilaknat oleh Allah karena tidak punya adab kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibn Al-Arabi membawakan firman Allah, innal ladzina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahum fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya mereka yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasulullah, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat. Dan Ibn Arabi melanjutkan penjelasan surat Al-Ahzab ini 57 dengan penjelasannya, wala ada a'zamu min ayyugola an abihi sallallahu alaihi wasallam innahu finnar. Bagi Nabi tidak ada yang lebih menyakitkan dari kata-kata yang mengatakan kedua orang tua Rasulullah di neraka. Jadi itu yang paling menyakitkan bagi baginda Nabi Muhammad, tidak ada yang lebih menyakitkan. Dengan demikian barang siapa yang berani mengatakan kedua orang tua Rasulullah kafir, kedua orang tua Rasulullah musyrik, dialah orang yang tidak punya adab dan tidak punya akhlak, tidak banyak membaca Al-Quran, tidak banyak membaca hadis yang cukup gamblang menjelaskan, sehingga tidak punya adab seperti itu. Dan manusia semacam ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhiratnya karena dia mengucapkan kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan juga dalam sebuah hadis riwayat As-Suhaili dari hadis Abdullah bin Mas'ud, wa fi sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abawai. Dalam hadis itu dijelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah tentang kedua orang tuanya. Ma sa'altuhuma rabbi fayutini fihima, aku memohon untuk kedua orang tuaku kepada Tuhanku, lalu Allah mengabulkan tentang keinginanku terhadap kedua orang tuaku. Wa innil ghaib yaumaidin al-maqamul mahmud, dan pada waktu itu aku berdiri di tempat yang mulia, di tempat yang paling agung, yaitu di tempat untuk memberi syafaat, utamanya tentu kelak pada hari kiamat. Dan tidak mungkin seorang anak tidak memikirkan kedua orang tuanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai santri baginda Nabi Muhammad, sebagai sahabat yang paling alim di antara semua sahabat, beliau mengatakan, man ahzana walidayhi faqad aqqahuma. Barang siapa yang menjadikan orang tuanya susah, itu berarti durhaka. Kalau Rasulullah tidak peduli kepada kedua orang tuanya, berarti Rasulullah durhaka. Dan tidak mungkin di mana baginda Nabi Muhammad mengajarkan kita, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadisnya, barang siapa yang tidak berbakti kepada orang tuanya, maka semua amal perbuatannya akan tidak diterima oleh Allah. Dan barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Rasulullah menyampaikan semua dosa dan kemaksiatannya akan diampuni oleh Allah dan diberi kemampuan untuk bertobat dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tidak mungkin baginda Nabi Muhammad tidak berbakti dan tidak memperhatikan kedua orang tuanya, sedangkan baginda Nabi Muhammad mengajarkan yang seperti itu. Wa qala wallahi ala kulli syai'in qadir. Kalau menghidupkan, insyaallah akan kita bahas lebih lanjut bagaimana tentang hadis maghlub, supaya kita lebih beradab kepada baginda Nabi Muhammad tentang kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian untuk pada saat ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah kita mendengar penjelasan-penjelasan dari Imam Suyuti, penjelasan-penjelasan yang ada di Mujazul Kalam, penjelasan-penjelasan Allah dan baginda Nabi Muhammad serta Ibnu Arabi, kita mempunyai adab dan mempunyai akhlak terhadap kedua orang tua Rasulullah, dan dengan demikian kita pasti akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah.